Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Resa Aprinitasari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tampusai semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi pembelajaran tentang strategi pembelajaran matematika. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang beberapa materi pembelajaran tentang strategi pembelajaran matematika. Yang pertama kita akan membahas tentang mathematical attitude, yang kedua yaitu kemampuan matematis, dan yang ketiga yaitu high order thinking skills. Yang pertama kita bahas tentang mathematical attitude. Apa sih mathematical attitude itu? Mathematical attitude menurut Sachs yaitu an attitude was defined as a preference along a dimension of variableness to unvariableness to a particular group, institution, concept, or object. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sikap adalah suatu kecenderungan pada sebuah dimensi dari yang disukai sampai yang tidak disukai pada suatu kelompok, institusi, konsep, dan objek tertentu. Nah, selanjutnya, pengertian mathematical attitude tersebut menurut Ashafi yaitu mathematical thinking related attitude is intellectual predisposition toward doing mathematics and solving problems including perspective on whether mathematics and mathematical activity. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sikap matematika adalah kecenderungan intelektual terhadap matematika dan pemecahan masalah, termasuk perspektif tentang apa matematika dan aktivitas matematika. Nah, selanjutnya yaitu menurut Halik menjelaskan bahwa sikap matematika tersebut adalah mathematical attitude is a very important effective factor in determining student behavior and mathematical thinking and problem solving because student and names in mathematical thinking dependent of interest there are in problem solving or delusion. Halik tersebut menjelaskan bahwa sikap matematika adalah faktor afektif yang sangat penting dalam menentukan perilaku siswa dalam pemikiran matematika dan pemecahan masalah, karena upaya siswa dalam pemikiran matematis tergantung pada bagaimana mereka tertarik dalam pemecahan masalah atau pembelajaran. Nah, selanjutnya definisi tentang sikap matematika tersebut dipertegas oleh kategori menjelaskan bahwa mathematical thinking is like an attitude as in it can be expressed as a state attempting to do or working to do something. Is it not limited to result represented by action as in the ability to do or could do something. Kategori tersebut menjelaskan bahwa mathematical thinking seperti sebuah sikap, di dalamnya dapat menyatakan sebuah keadaan, mencoba atau melakukan, atau bekerja untuk melakukan sesuatu. Hal ini terbatas pada hasil yang diwakili oleh tindakan seperti dalam kemampuan untuk melakukannya, atau bisa melakukan atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya, dalam konteks pemecahan matematika dan aktivitas matematika, maka siswa matematika dapat diukur pada 4 dimensi pengukuran sikap yang disintesis berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu memahami masalah dan tujuan serta substansi masalah yang jelas secara mandiri. Yang kedua yaitu mencoba mengambil tindakan logis. Yang ketiga yaitu mencoba untuk mengekspresikan hal-hal dengan jelas dan ringkas. Dan yang keempat yaitu mencoba mencari penyelesaian yang lebih baik. Nah, selanjutnya materi pembelajaran yang kedua kita akan mempelajari tentang kemampuan matematis. Apa sih kemampuan matematis itu? Kemampuan matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu untuk pemahaman siswa dan dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya apa-apa aja sih tentang pemahaman matematik itu? Pemahaman tentang matematik ada 3. Yang pertama yaitu pengubahan atau translation. Yang kedua yaitu pemberian arti atau interpretasi. Dan yang ketiga yaitu pembuatan ekstrapolasi atau extrapolation. Nah,
Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menurut NCTM dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. Yang ketiga yaitu menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep. Yang keempat yaitu mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. Yang kelima yaitu mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. Dan yang keenam yaitu mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan komunikasi matematika. Apa sih pengertian dari kemampuan komunikasi matematika tersebut? Kemampuan komunikasi matematika dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas di mana terjadi pengalihan pesan. Indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematis pada pembelajaran matematika menurut NCTM dapat dilihat dari beberapa hal, seperti yang pertama yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua yaitu kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Dan yang ketiga yaitu dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model situasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan representasi atau representation. Apa sih kemampuan representasi itu? Kemampuan representasi matematis adalah salah satu standar proses yang perlu ditumbuhkan dan dimiliki siswa. Standar proses ini hendaknya disampaikan selama proses belajar matematika. Karakteristik pendidikan matematika realistik berpotensi dapat membelajarkan siswa menciptakan dan menggunakan representasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan penalaran matematika. Yang pertama kita membahas tentang apa sih penalaran itu. Penalaran merupakan terjemahan dari reasoning. Penalaran merupakan suatu kompetensi dasar matematik di samping pemahaman, komunikasi, dan pemecahan masalah. Penalaran juga merupakan proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Dilihat dari prosesnya, penalaran terbagi atas dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif disebut juga dengan induksi, sedangkan penalaran induktif disebut juga dengan induksi. Perbedaan antara penalaran deduktif dan induktif terletak pada sifat kesimpulan yang diturunkannya. Deduktif didefinisikan sebagai proses penalaran dari umum ke khusus, sedangkan penalaran induktif didefinisikan sebagai proses penalaran dari khusus ke umum. Apa sih perbedaan antara penalaran deduktif dan induktif tersebut? Perbedaan pokok antara penalaran deduksi dan induktif adalah berhubungan dengan keahlian argumen, sedangkan induksi berhubungan dengan derajat kemungkinan kebenaran konklusi. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang kemampuan koneksi matematik siswa. Ada dua tipe umum koneksi matematik menurut NCTM, yaitu modeling connection dan mathematical connection. Apa sih penjabaran tentang modeling connection dan mathematical connection tersebut? Nah, yang pertama yaitu modeling connection. Modeling connection merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu dalam mengimplementasikan matematiknya. Nah, yang selanjutnya mathematical connection. Mathematical connection adalah hubungan antara dia representation yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Keterangan NCTM tersebut mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi ke dalam tiga aspek koneksi. Yang pertama yaitu aspek koneksi antara topik matematika. Yang kedua yaitu aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain. Dan yang ketiga yaitu
aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini kita membahas tentang masalah. Apa sih masalah yang dialami siswa dalam belajar matematika tersebut? Masalah merupakan suatu konflik, hambatan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya di kelas. Namun, masalah harus diselesaikan agar proses berpikir siswa terus berkembang. Pemecahan masalah memerlukan strategi dalam menyelesaikannya. Kebenaran, ketepatan, keuletan, dan kecepatan adalah suatu hal yang diperlukan dalam penyelesaian masalah. Keterampilan siswa dalam menyusun suatu strategi adalah suatu kemampuan yang harus dilihat oleh guru. Jawaban benar atau bukan itu bukan standar ukur mutlak, namun proses yang lebih penting dari mana siswa dapat menemukan jawaban tersebut. Nah, kemampuan yang selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut Munandar mengatakan bahwa ciri-ciri kemampuan kreativitas yang berhubungan dengan kognisi dapat dilihat dari keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir orisinil, dan keterampilan menilai. Keterampilan berpikir lancar memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu mencetuskan gagasan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Dan yang ketiga yaitu bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada yang lain. Selanjutnya, LTCIN secara khusus mendefinisikan berpikir kreatif adalah creative thinking is the process which we use when we came up with a new idea. Is it the merging of ideas which have not been merged before? LTSN tersebut menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah proses, bukan hasil. Untuk menghasilkan ide baru, dan ide itu merupakan gabungan dari ide-ide yang sebelumnya belum disatukan. Nah, yang selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Pada sebelumnya kita membahas tentang kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, di sini kita akan membahas tentang kemampuan berpikir kritis. Apa sih kemampuan berpikir kritis tersebut? Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memproses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk mencari solusi yang logis. Sayangnya, tidak semua orang dilahirkan memiliki kemampuan ini dan jarang pula diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri berpikir kritis tersebut? Ciri-ciri dari beberapa berpikir kritis tersebut diantaranya yaitu disposisi, argumen, alasan, sudut pandang, kriteria, dan prosedur untuk mengaplikasikan kriteria. Apabila seseorang memiliki ciri atau kriteria tersebut, bisa jadi dia mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa latihan yang bisa dipergunakan untuk membantu mengajarkan berpikir kritis kepada peserta didik. Yang pertama yaitu mengenali dan mengelompokkan. Yang kedua yaitu permainan puzzle. Dan yang ketiga yaitu mengingat informasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang berpikir reflektif. Apa sih berpikir reflektif itu? Berpikir reflektif adalah kemampuan individu dalam menyelesaikan pengetahuan yang pernah diperolehnya yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah serta memanfaatkannya secara efektif di dalam memecahkan masalahnya. Apabila seorang individu ingin mencapai suatu tujuan, ia harus dapat memecahkan masalah-masalah yang menghambatnya. Apabila individu dapat menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang ada dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka berarti individu sudah melakukan berpikir reflektif. Nah, materi pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang high order thinking skills. Apa sih high order thinking skill tersebut? High order thinking skill atau biasa disingkat dengan HOTS, HOTS, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah suatu reformasi pendidikan berdasarkan kaidah dan prinsip pembelajaran.
Idenya adalah bahwa beberapa jenis pembelajaran membutuhkan lebih banyak pemrosesan kognitif daripada yang lain, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih umum. High Order Thinking Skills pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 untuk menghadapi abad 21. Berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill ini melibatkan pembelajaran keterampilan penilaian yang kompleks seperti pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Misalkan dalam pelajaran matematika, High Order Thinking Skill ini menghilangkan banyak metode aritmatika standar. Sebaliknya, mengandalkan siswa untuk membangun cara mereka sendiri untuk menghitung rata-rata dan melakukan perkalian dan pembagian. Penilaian High Order Thinking Skill ini memerlukan beragam teknik dan instrumen penilaian. Instrumen yang digunakan untuk penilaian High Order Thinking Skill ini dipilih sedemikian rupa sehingga instrumen tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan pemotretan kemampuan berpikir high order siswa. Penilaian seperti performance test, portofolio, proyek, maupun soal pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir high order siswa. Nah, baiklah, sampai disinilah penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang strategi pembelajaran matematika, materi kemampuan matematis, mathematical attitude, dan high order thinking skill. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.